Jadi kalau ditanya zat, maka jawabnya dengan sifat. Bawa api, Gitu. Jawabnya sifat. Sifat Allah itu al-awwal al-akhir. Tidak ada yang lebih awal kecuali Allah, tidak ada yang lebih akhir kecuali. Jadi tidak berasal dari mana-mana. Masih belum puas juga, maka jawab dengan ayat. Pakai ayat. Jadi tanya zat, jangan jawab zat, jawab sifat. Masih belum puas, jawab dengan ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seperti apapun, tidak seperti siapapun. Ya, gitu ya. Di luar, ya, metode. Jadi gini, kita tuh dapat sesuatu itu disebut sahih, ya, disebut benar itu pada saat apa, ya? Benarkah Feral laki-laki? Ya, pertanyaannya gitu deh. Nah, bagaimana membuktikan bahwa Feral adalah laki-laki? Nah, kalau dari luar itu gini ya. Jadi sekarang ini kita hidup setelah pemikiran Yunani, ya, filsafat itu diajarkan. Padahal sebetulnya si ajaran filsafat tuh dulu udah dilupakan. Di zaman sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu berarti sebelum Nabi Isa. Ya, sebelum Nabi Isa kan, sebelum Masehi itu. Itu orang-orang Yunani itu pada pintar-pintar, semua difikirin kayak gitu. Sampai kemudian sesuatu disebut benar itu kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, orang tuh udah dilupain sebetulnya itu tuh. Sampai kemudian Islam, ya, membebaskan Andalusia. Andalusia itu sekarang Spanyol, Portugis dulu ya. Itu Andalusia tuh gitu. Jadi sedikit Portugal, Spanyol gitu ya. Karena jalurnya tuh dari Afrika Utara kan, dari Mesir, dari Afrika Utara sini nih, Selat Gibraltar gitu tuh. Pembebasan. Nah, baru masuk tuh ke sana tuh, ke Eropa kan. Ke Perancis ke sana. Nah, nanti pas ini udah Dede mau itu ya, Dede mau itu nanya. Oke, sip. Saya ada mau nanya. Nah, setelah Eropa yang dulu terbelakang, Eropa tuh dulu terbelakang banget ya, dark age ya. Jadi mandi tuh setahun cuman sekali ya. Karena mereka pikir air ketemu kulit rusak kulitnya, bahaya. Nah, gitu. Itu di buku PJB. Iya. Lalu kemudian Islam kan ke sana membebaskan. Jadi kalau Islam itu bukan menjajah. Beda kalau kolonial. Belanda ke Indonesia ngejajah tuh. Portugal ke Indonesia ngejajah tuh. Tapi kalau Islam masuk ke suatu wilayah itu bukan ngejajah, tapi membebaskan. Namanya futuh kan, futuhat. Pembebasan, dibuka. Gitu. Yang tadinya bodoh jadi pinter, yang tadinya ketutup jadi kebuka. Nah, akhirnya dibukalah Eropa itu. Jadilah pinter, jadilah bersih. Nah, lalu diterjemahin lagi tuh, oh ternyata di Eropa tuh ada si Yunani itu. Mulailah dibaca-baca lagi, digali-gali lagi, ternyata diterjemahin ke bahasa mereka. Nah, sekarang kita tuh seolah-olah dari Yunani. Padahal nggak mungkin ada Aristoteles tuh datang ke sini ya, penjelasannya gitu ya, Plato lah apa, kecuali pasti pernah diterjemahin sama ulama-ulama atau sarjana-sarjana Muslim. Nah, yang sekarang disebut benar itu satu kalau terindra. Terindra itu terlihat, terdengar, terkecap, terpegang, apalagi terbaui, ya, panca indera. Jadi pertanyaan, benarkah Vera laki-laki? Ya. pakai metode panca indera gitu ya, berarti harus dilihat. Ya gitu. Harus dilihat, harus dibuktikan. Satu, jadi lewat panca indera. Dua,
masuk akal. Jadi rasional. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bisa dipegang nggak? Enggak. Bisa dilihat nggak? Bisa didengar nggak? Gimana sih suara 1? Suara tambah gimana sih? Tambah. Itu mah enggak sih ininya loh. Si simbolnya gitu. Dilihat ini kan 1, bukan, itu mah simbol, bukan satunya. Oh, bukan satunya, itu hanya simbol. Oh, dia mau nanya apa? Apa nabi yang manjatin doa? Oh, siapa nama nabi yang memanjatkan doa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, gimana deh jawabannya, bener gak? Betul atau salah? Kayaknya. Jawaban yang benar apa, Dek? Gak tahu. Oh, gak tahu. Hanya nanya tahu. Hanya nanya. Jawabannya semua nabi memanjatkan doa. Iya. Sampai mana tadi? Masuk akal. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu terjadi prosesnya di pikiran di sini. Makanya pakai ada simbol dan lain-lain. Jadi 2 dengan rasional, masuk akal. Nah, mereka mah terbatas 2 itu aja disebut benar itu. Kita Muslim sebetulnya punya metode yang ketiga disebut benar itu, namanya khobar sodik metodenya. Ini sejajar sama yang tadi, yang lewat panca indera, yang rasional. Khobar sodik itu kabar yang benar. Kabar yang benar. Makanya Al-Quran, hadis Nabi itu bukan dari yang terindra, bukan dari yang rasional juga, tapi dari khobar sodik. Benar, kabar ini benar disampaikan oleh orang-orang yang kredibel gitu ya. Kredibel itu apa ya? Dapat dipercaya. Ini orang, ini mah nggak bisa dipercaya nih, nggak didengar kan. Hadis itu kan gitu ya, dari siapa. Itu pakai metodenya khobar sodik gitu. Jadi apakah Feral laki-laki mau pakai rasional Dibandingin. gitu ya? Kayaknya sih laki-laki sih gitu ya. Kayaknya. belum pasti. Ya, pakai indra gitu. Dede juga mau nanya lagi. Iya, atau pakai khobar sodik. Nah itu kalau sekarang ya khobar sodiknya misalkan contohnya ada nanti misalkan akte lahirnya ya, telah lahir seorang anak laki-laki bernama nama ayah, nama ibu. Nah itu kan contoh aja sebetulnya, contoh dari yang khobar sodik itu. Walaupun sejatinya khobar sodik itu ya Quran, ya hadis Nabi gitu. Ayo oke, mau nanya apa? Jadi mau nanya apa? Syahadat. Sini. Wah, syahadat terus. Air itu berasal dari mana? Apa? Air itu berasal dari mana? Oh, air itu berasal dari mana? Jawab. Dari sumur Jam-Jam. Itu mah air Zam-Zam. Air berasal dari mana? Sumur mata air. Jadi sananya. Dari Allah. Yang benar. Cuma langsung lagi katanya. Langsung Asal dulu. asalnya. Jadi dulu. Menurut Syada dari mana asalnya? Ya Nggak tahu ya. Makanya nanya. Kalau nanti Syadad sini. Kalau di tanah, di mana? Di tanah itu ada namanya sumber mata air. Apa namanya? Sumber mata air. Nah, Dede tahu. iya, nanti air itu muncul tuh dari sana tuh. Biasanya sumber mata air tuh di puncak gunung, deh. Nanti kita naik gunung. Ya. Cari sumber mata air. Namanya camping. Iya, camping. Ada? Nggak ada? Hah? Oh, ada. Apa, Feral? 1 dan terakhir karena udah mau pulang. Nanya apa? Orang kan kalau melakukan sesuatu itu ada alasannya.
Nah, kalau ngelakuin kejahatan itu kenapa, alasannya apa? Ngelakuin kejahatan alasannya apa? Jawaban yang diharapkan apa? Motif maksudnya. Ya. Motif. Boleh, nanti situ lagi nanya boleh. Kenapa orang berbuat jahat gitu ya? Pertama, sebelum kejahat adalah orang. Ya, apa itu orang? Apa itu manusia? Manusia itu beda dengan hewan. Ya. Kalau kepada hewan itu tidak dikasih ilham untuk berbuat baik atau untuk berbuat buruk, nggak dikasih ilham. Jadi hewan mah pakainya instingnya dia, insting kehewanan, reptilnya tuh ya apa? Nah, jadi kalau lagi lapar cari makan, kayak gitu. Ada anak nih, ini dilindungin gitu. Terus macan makan kuda, jahat nggak tuh? Enggak. Makanannya. Jahat gak tuh? Emang ada makanannya. Itu karena instingnya aja. Tapi kalau orang makan macan, jahat nggak tuh? Nah, kenapa? Itu tadi karena manusia beda sama hewan. Kalau di manusia itu dikasih dua ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih tuh ilhamnya, ini jalan keburukan, nantinya kan berbuat jahat tuh. Ini jalan ketakwaan, nantinya berbuat baik. Memang hanya manusia yang dikasih dia tuh. Karena manusia ngerti amanah. Jadi dulu amanah itu kan ditawarin ke dulu tuh sebelum ke Nabi Adam ditawarin ke gunung. Ya, langit, bumi, gunung, ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ya, pernah amanat itu ditawarin ke langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi nggak mau karena takut. Ya, wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kemudian dipikulah amanat itu oleh manusia. Nah, karena manusia itu ngerti amanat, apa buktinya manusia ngerti amanat? Karena buktinya adalah manusia mengerti khianat. Ya, lawan amanat apa? Khianat kan. Nah, karena manusia mengerti khianat, artinya manusia mengerti amanat. Di perumahan Ulum di Bandung sana ada rumah-rumah yang dijaga sama kalbun. You know kalbun? What is kalbun? Dog ya. Ya, guguk anjing gitu ya. Itu kan anjing disimpan untuk menjaga rumah. Pertanyaannya, ngerti amanat nggak tuh si anjing? Tahu dari mana? Ngerti anjing, tahu anjing. Ngerti amanat nggak anjing? Disuruh ngejaga rumah, ngejaga pintu gerbang. Hah? Kenapa nggak ngerti amanah? Nah, karena anjing nggak ngerti khianat. Coba kalau manusia yang jaga rumah, satpam jaga rumah, bisa khianat nggak? Bisa. Saya mau jebol rumah ini, saya kasih aja lah 20 juta ke satpamnya. Kamu pura-pura nggak lihat aja. Pokoknya saya jebol semuanya. Kamu dapat 20 juta. Deal? Deal. Jebol. Namanya kong kali kong. Namanya kong kali kong yang begitu teh. Artinya manusia ngerti khianat. Ya, kong kali itu kan khianat kan. Harusnya ngejaga rumah itu tapi malah jebol, kan khianat. Kalau manusia ngerti khianat berarti manusia ngerti konsep sebaliknya. Berarti dia ngerti amanat. Nah, karena manusia ngerti dua jalan itu, amanat, khianat, maka dikasihlah ilham fujuraha wa taqwaha. Kalau fujuraha berarti khianat. Kalau takwa berarti amanat. Gitu ya. Sekaligus tuh akhirnya karena spesial itu, jadilah dia manusia itu punya kedudukan spesial memimpin bumi ini, memakmurkan bumi ini. Pohon, hewan diciptain Allah itu untuk jadi makmumnya manusia, untuk tunduk sama manusia. Ada nggak manusia digembala sama domba? Tidak.
Ada nggak? Hah, ada nggak? Yang ada kan manusia menggembala domba. Ada nggak manusia ditanam sama pohon gitu? Ya, ini di bibit manusia nih kata si ini nih ya, kata bibit manusia nih tanam mah, tuk, jadi kan enggak. Yang ada adalah manusia menanam pohon. Ya, artinya semua yang ada di bumi ini sebetulnya ditundukkan oleh Allah untuk tunduk kepada manusia. Makanya dulu bentuk simbolnya itu malaikat sujud gitu ya, hormat dalam bentuk penghormatan. Karena ini manusia spesial nih, mau jadi pemimpin, wakil Allah di muka bumi, nggak sembarangan. Dia harus ngerti dua jalan, amanat, khianat, amanat, khianat. Nah problemnya banyak kemudian yang milih jalan khianat, fujur. Akhirnya Allah utuslah para nabi gitu untuk mengingatkan. Kenapa memilih ke jalan fujur daripada itu? Nah di jalan fujur itu ditunggangi oleh iblis, sementara takwa ya itulah jalurnya para nabi ya, kitab ya, Al-Quran itu ke takwa, termasuk malaikat. Jangan cuman setan aja yang ngebisikin ya, malaikat pun mendoakan kita kan, pengennya kita kan baik kan gitu ya. Cuman kitanya lebih sering ngikut ke sana. Kenapa? Karena selain ditunggangi oleh iblis, jalan fujur itu ya, di dalam diri kita juga ada satu perangkat yang gampang banget ngebawa ke fujur. Apa itu? Nafsu. Di dalam diri kita gitu. Jadi di dalam diri kita ya nafsu itu ngebawa ke situ. Bisa dihilangkan nggak nafsu? Tidak. Nggak bisa. Yang bisa hanya ditundukkan ya, dikendalikan. Nafsu itu harus dikendalikan. Ya itulah ujian namanya. Tabarak gimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, diciptakan maut dan hidup itu untuk menguji siapa yang amalnya lebih baik. Jadi ada perbuatan yang bikin mati, fujur, mati. Fujur itu kan robek ya. Wal fajri, demi waktu fajar. Apa arti fajar? Waktu merobek. Malam dirobek oleh fajar itu. Jadi robek si malam teh. Sementara takwa itu wakoyaki, wikoyah artinya apa? Iya, benteng, pelindung. Jadi fujur itu jalan yang merobek, takwa itu jalan yang melindungi. Berarti kalau di Al-Mulk tadi maut, yang merobek itu kan maut ya, yang melindungi ini jalan yang hidup. Ada maut, ada hidup, supaya apa? Liyabluwakum, menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalnya lebih baik. Jadi kenapa sih ada orang berbuat jahat? Buat kita mah sebagai ujian, siapa yang terbaik gitu. Tapi kalau kita yang mengalami jangan jadi pembenaran juga, kan ada fujurnya, kan ada nafsunya. Ya udah aku ikutin aja, enggak gitu. Karena dua-duanya selalu seimbang. Maksudnya selalu seimbang itu selalu ada, kita tuh selalu bisa melihat dua jalan di waktu yang sama. Ya, Syadat mau nanya? Syadat mau bertanya? Nanya apa? Nanya apa? Udah enggak? Sudah. Nanti ya. Apa tuh nanya apa? Nanya pohon itu. Kan pohon berasal dari biji. Iya, dari bibitnya. Ini mananya berasal dari mana ya? Cukup? Jadi mau nanya, Om Pai berasal dari mana? apa nabi yang menurunkan Al-Quran? Oh, nabi yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Betul? Syadat? Betul? Betul. Okay. Jangan beli karung
yang nggak ada kucingnya. Ya. Lembar. Jangan berteman sama orang yang nggak ada imannya. Cie. Maksudnya apa? Ya berimanlah. Karena itu kucing dalam karung. Wow, langsung jatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.